Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Kepulauan Selayar akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual Modul 2.3 Coaching Supervisi Akademik yang terdiri dari pengamat, Coach dan Koci. saya sendiri Minarti dari UPT SMPN Satap Kinato nomor 39 Kabupaten Kepulauan Selayar. Saya Mardiati dari UPT SDI Polebungin nomor 53 Kepulauan Selayar. Saya Ervina dari UPT SDI Ujung nomor 12 Kepulauan Selayar. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Pin. Waalaikumsalam Bu Nati. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Bu Nati sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Ibu. Oh ya, Ibu akan melakukan proses coaching ya hari ini. Iya betul Bu. Oke Ibu Pina, sebelum Ibu Pina melakukan proses coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan Ibu boleh? Boleh sekali Bu, silakan Bu. Oke Ibu Pin, pada saat Ibu Pin melakukan proses coaching antara coach dan coach di sini, saya akan mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian ya Bu ya, di mana percakapan proses coaching yang Ibu lakukan itu apakah dia sesuai dengan alur tirta atau belum Ibu. Kemudian bagaimana seorang coach ini memberikan pertanyaan berbobot kepada kucinya. Kemudian yang ketiga Bu, bagaimana di sini coach dapat merespon dari pertanyaan berbobot yang diberikan oleh coach. Kemudian serta Ibu juga jangan lupa dilakukan sesuai dengan prinsip coaching ya, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke ya Bu ya. Kemudian Ibu, sebelum Ibu melakukan proses coachingnya, saya ingin menanyakan beberapa hal Ibu. Iya silakan Bu. Oke Bu, yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan di dalam melakukan proses coaching ini? Ya, baik Bu, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini yaitu ada 3. Yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan berbobot. Oke, jadi Ibu Pina di sini ada 3 kompetensi yang akan dikembangkan ya. Iya betul. Yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, sekarang Bu Pin, dari ketiga kompetensi itu, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik? Ya, baik Bu, jadi dari ketiga kompetensi yang ingin saya kembangkan ada 2, yaitu yang pertama mendengarkan aktif dan yang kedua memberikan pertanyaan berbobot. Oke, jadi kompetensi yang secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Ya betul Bu. Nah, kemudian Bu, pertanyaan yang ketiga, indikator ketercapaian apa yang akan Ibu inginkan di dalam proses coaching ini Bu? Ya, baik Bu, jadi di sini saya ingin coach bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi atau menemukan langkah-langkah dari permasalahannya. Oke, baik Bu Pina. Jadi indikator yang ingin Ibu Pina capai di sini, di mana coachingnya di sini dapat menemukan sebuah solusi dari permasalahan yang
dia hadapi ya Bu Pina ya. Iya, benar. Oke, demikian percakapan praobservasi kita hari ini Bu Pin. Silakan Ibu Pina lanjutkan proses observasinya, proses kucingnya. Sampai jumpa kembali nanti Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Bu Mardi. Waalaikumsalam Ibu Ervina. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Mardi? Alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana dengan Ibu Ervina sendiri? Alhamdulillah saya juga dalam keadaan sehat Bu. Alhamdulillah Bu. Oh ya, kemarin Ibu menelpon saya ya Bu? Iya Bu, kemarin saya sempat menelpon Ibu tapi Ibu tidak mengangkat. Oh maaf ya Bu, kemarin itu saya tidak mengangkat teleponnya Ibu Mardi karena saya sementara bintek Bu. Oh iya, tidak apa-apa Bu. Ngomong-ngomong, apa maksud dari Ibu Mardi menelpon saya kemarin? Oh iya Bu, jadi kemarin itu saya menelpon Ibu, saya ingin menanyakan waktunya Ibu, mungkin ada waktu sedikit Bu, saya ingin berbincang-bincang dengan Ibu. Ya tentu saja Bu, silakan. Ngomong-ngomong, apa sih tujuan yang ingin Ibu Mardi harapkan dari perbincangan kita ini? Iya Bu, jadi mungkin dengan perbincangan yang akan saya lakukan dengan Ibu itu saya bisa menemukan suatu solusi atau mungkin langkah-langkah yang bisa saya gunakan untuk mengatasi permasalahan yang saya hadapi Bu. Oh, jadi Ibu Mardi di sini ingin berbincang dengan saya karena mengharapkan solusi atau masukan dari permasalahan yang Ibu Mardi alami. Iya, Atau seperti itu Bu. menemukan langkah-langkah bagaimana dalam mengatasi masalahnya Ibu. Betul sekali Bu. Ya. Jadi kalau boleh saya tahu apa sih permasalahannya Ibu itu? Ya, jadi ini ada sedikit permasalahan Bu yang saya hadapi di sekolah itu, permasalahan dengan seorang murid saya Bu. Oh, jadi Ibu Mardi di sini mengalami masalah dengan muridnya Ibu ya di kelas. Apa ya masalahnya Ibu dengan siswa itu? Boleh diceritakan Bu? Ya Bu, jadi ada salah seorang siswa saya Bu di dalam kelas itu yang sangat emosional sekali Bu. Bahkan ketika berhadapan dengan temannya Bu, ketika sedang emosional itu, meskipun di depan saya itu dia akan mengeluarkan kata-kata yang kasar Bu. Oh, jadi dari permasalahan yang Ibu jelaskan tadi, di sini saya menangkap bahwa siswanya Ibu itu sangat emosional. Bahkan di depan Ibu sendiri dia bisa berkata kasar, begitu ya? Iya Bu, seperti itu Bu. Jadi kira-kira apa sih faktor penyebab yang mengakibatkan sehingga siswanya Ibu itu bersikap demikian? Ya, mungkin faktor penyebabnya itu Bu karena anak ini merupakan anak dari salah seorang rekan kerja saya Bu di sekolah. Jadi mungkin itu yang membuat anak ini memiliki pemikiran bahwa meskipun dia berbuat salah itu tidak akan mendapat suatu teguran atau sanksi Bu karena ada orang tuanya. Nah, sementara orang tua anak ini juga Bu, ketika saya menegur atau memberikan sanksi kepada anak ini, beliau itu akan membela anaknya Bu. Oh, jadi di sini masalahnya orang tua dari murid yang bermasalah itu juga akan membela jika seandainya anaknya itu bermasalah karena kebetulan orang tua dari muridnya Ibu itu satu tempat mengajar ya dengan Iya Ibu. Bu, seperti Ibu tuh Bu, jadi sehingga kita agak canggung Bu kalau misalnya mau menegur Bu karena ya kita takut ada ketersinggungan dari orang tua siswa Bu. Oh begitu ya Bu. Jadi sebenarnya seberapa besar harapan Ibu terhadap permasalahan yang Ibu hadapi? Ya, jadi harapan saya Bu, mungkin anak ini bisa mengurangi sedikit sikapnya Bu, karena mungkin lambat laun bisa mengurangi sifat yang dimiliki anak ini Bu. Saya harapannya Bu, semua anak itu bisa bisa rata Bu, bermain bersama tanpa ada yang emosional, ada yang mengeluarkan kata-kata kasar Bu. Semuanya bisa berkolaborasi bersama Bu. Oh jadi begitu ya harapannya Ibu. Kira-kira
Setelah ibu mengetahui masalah yang terjadi di kelasnya ibu, apa kira-kira rencana yang akan ibu lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Ya, jadi rencananya Bu ini saya sudah menerapkan segitiga restitusi kepada anak ini. Sudah beberapa kali juga melakukan pendekatan-pendekatan dengan anak ini. Mungkin dengan yang lainnya Bu, mungkin melakukan pendekatan juga Bu dengan orang tua anak ini. Menjelaskan sifat yang sebenarnya anak ini kepada beliau Bu. Oh, jadi di sini ibu akan melakukan pendekatan baik kepada muridnya ibu sendiri maupun kepada orang tua dari murid tersebut. Iya betul Bu. Nah, kira-kira kapan ibu bisa melaksanakan rencana yang akan ibu lakukan tersebut? Ya mungkin setelah melakukan perbincangan ini Bu, atau mungkin secepatnya Bu, agar semuanya bisa terselesaikan Bu dengan baik, sehingga dalam melaksanakan pembelajaran itu kita juga bisa maksimal Bu. Oh, jadi ibu akan melakukan rencana tersebut secepatnya Bu. Iya Bu, Jadi seperti itu Bu. memang benar Bu. Jadi kita itu tidak boleh menunda-nunda masalah. Jadi kita harus sebaiknya bisa melaksanakannya secepatnya. Ya. Jadi kemudian apa komitmen ibu terhadap rencana penyelesaian masalah yang ibu akan terapkan nanti? Ya, komitmen saya Bu, saya akan melakukan pendekatan itu secara terus-menerus, secara konsisten dengan anak ataupun dengan orang tua anak ini. Ya, mungkin dengan pendekatan-pendekatan itu Bu, orang tua anak ini ataupun anak itu sendiri akan bisa memahami Bu, akan lebih terbuka dan akan lebih akan lebih bisa mengurangi sifatnya itu Bu. Bagus sekali ya rencananya ibu. Jadi dalam melakukan rencana yang telah ibu susun tadi, kira-kira ada tidak yang bisa membantu ibu? Ya tentu saja Bu ya, dalam hal ini butuh kolaborasi dengan semua pihak yang ada di sekolah. Yang utama tentu dengan orang tua siswa tersebut Bu. Kemudian bisa melibatkan juga teman-temannya, teman-teman siswa, teman-teman guru yang lain, dan mungkin juga dengan kepala sekolah Bu. Ya, jadi di sini ibu akan berkolaborasi dengan semua komunitas yang ada di sekolah Bu. Iya betul sekali. Jadi baik kepala sekolah, rekan guru maupun orang tua dari murid. Ya. Jadi bagaimana kira-kira tindak lanjut yang akan ibu lakukan untuk kedepannya? Nah, jadi tindak lanjut yang akan saya lakukan ini mungkin yang pertama itu ketika anak ini sedang dalam keadaan emosional ini, mungkin yang pertama saya akan memanggil orang tuanya Bu, agar orang tuanya ini bisa melihat apa yang terjadi dengan anaknya sehingga bisa memahami yang terjadi. Kemudian yang tidak lanjut berikutnya mungkin akan membuat suatu kegiatan-kegiatan lah Bu yang positif, yang anak ini bisa meredam emosinya sedikit demi sedikit lah Bu. Oh, jadi di sini ibu akan melakukan akan memanggil orang tua dari murid tersebut, kemudian akan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Iya seperti itu Bu. Jadi bagaimana nih perasaannya Ibu Mardi setelah menemukan solusi dari permasalahannya Ibu? Ya, perasaan saya sudah agak lega sedikit Bu, sudah agak plong, sudah bisa berbagi dengan Ibu. Ibu juga mau mendengarkan apa yang menjadi permasalahan saya, dan tentu saja menjadi senang Bu, sudah bisa berbagi pengalaman dengan Ibu. Ya. Saya juga merasa senang Bu bisa berbagi cerita dengan Ibu Marti. Mudah-mudahan dengan perbincangan kita ini Ibu Marti bisa membuat anak di kelasnya Ibu itu tidak bermasalah lagi ya Bu. Ya mudah-mudahan bisa Bu, saya segera atasi Bu. Jadi ada lagi Bu yang mau ditanyakan? Mungkin sampai di sini hanya itu saja Bu.
Ya mungkin lain kali Bu, kalau misalnya masih ada permasalahan, saya masih akan meminta waktunya Ibu untuk berbincang lagi Bu. Ya Bu, tentunya saya akan meluangkan waktu untuk Ibu. Jadi Ibu bisa hubungi saya kapan saja ya Bu. Ya Bu, terima kasih Bu atas waktunya Ya, Bu. sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ervina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Pina. Waalaikumsalam Nasti. Oh ya, Ibu Pina tadi sudah melakukan proses coaching ya dengan Ibu Mardi. Ya Bu. Oke Ibu Pina, sebelum kita tutup, saya ingin akan melakukan pertanyaan di pasca observasi ini ya Bu ya. Pertanyaan yang saya ajukan yang pertama yaitu apa saja yang Ibu sudah lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan Ibu. Nah, baik Bu. Jadi di sini pada proses coaching yang sudah saya lakukan tadi itu, saya sudah melakukan sesuai dengan alur kita, yaitu menetapkan tujuan utama, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Di sini saya juga sudah mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach sehingga coach bisa menceritakan masalahnya dan menemukan solusi dari permasalahannya tersebut. Oke, baik Bu Pina. Menurut saya sebagai observer tadi Bu, pada proses coaching antara Ibu Pina dan Ibu Mardi itu sudah berjalan dengan baik Bu, serta sudah terjalin kemitraan antara coach dan coach Bu. Kemudian proses percakapan yang Ibu lakukan juga sudah sesuai dengan proses percakapan alur virtual Bu ya. Dan bahkan juga Ibu sudah mengajukan pertanyaan berbobot sehingga coach di sini bisa menemukan suatu permasalahannya ya Bu ya. Nah, kemudian Bu, pertanyaan terakhir Ibu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil proses coaching tadi Ibu yang sudah Ibu lakukan? Ya, baik Bu. Jadi kompetensi yang sudah bisa saya kembangkan berdasarkan proses coaching yang saya lakukan tadi itu ada dua Bu. Yang pertama mendengarkan aktif dan yang kedua itu mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi saya berharap pada proses coaching selanjutnya itu saya sudah bisa melaksanakan ketiga kompetensi yang sudah ada Bu. Oke, baik sekali Bu Pina. Semoga kedepannya dengan berlatih secara terus-menerus Ibu Pina juga bisa mengembangkan ketiga kompetensi tersebut ya Bu Pina ya. Ya, mudah-mudahan. Oke, cukup sampai di sini Bu percakapan pasca observasi kita. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.